Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk hari yang baru yang sudah Tuhan berikan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lord, I thirst for you, and I long to be in your presence. My soul will wait on you. Father, draw me nearer, draw me nearer to the beauty of your holiness. I will wait for you, Almighty God, in the beauty of your holiness. I will worship you, Almighty God, in the beauty of your holiness. Katakan, Tuhanku rindu, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Katakan, ku nanti Engkau Tuhan, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, oh, dalam kemuliaan yang kudus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur karena begitu besar kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada. Tuhan sudah pelihara kehidupan kami dan kami bangun dengan tubuh yang kuat dan sehat. Sebelum kami beraktivitas, biar Tuhan menolong kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, mengurapi kami semua dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Pagi hari ini tema masih terkait dengan kedewasaan rohani, di mana subtema kita adalah berbuah lebat. Kita buka di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.
Puji Tuhan ya. Jadi ayat ayat pokok kita pagi hari ini ya adalah bagaimana kita berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia ya. Kemudian nanti kita lihat setelah kita berakar, kita bertumbuh dan tentunya kita mengharapkan buah di dalamnya. Nah, jadi di dalam surat-surat Paulus menegaskan bahwa dalam konteks berakar dan bertumbuh, itu semuanya terkait dengan proses pengenalan akan Kristus. Proses pengenalan mulai dari kuasa kebangkitan Kristus sampai dengan kita bertumbuh berbuah di dalam Kristus ya. Kita lihat di dalam Filipi 3 ya ayat 1 sampai 14. Ini adalah surat Paulus ya. Saya coba bacakan ya Filipi 3 ayat 1 sampai 14 walaupun nanti kita mungkin ada beberapa yang kita lewati ya untuk menghemat waktu. Ya, kebenaran yang sejati Filipi 3 ayat 1. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Ya. Kemudian di ayat 2 di situ dikatakan hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, ya. Dalam hal ini Paulus mengingatkan bahwa di dalam proses kita mengenal akan Allah itu ada hal-hal yang bisa mengganggu pusat yang seharusnya mengarah kepada Kristus, itu bisa dialihkan ya. Ada perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus sendiri dan itu mengacu kepada benih. Ya, ada yang ditanam di belukar, semak belukar, di pinggir jalan ya, termasuk di tanah yang baik begitu. Nah, Paulus mencoba menguraikan hal-hal yang dengan contoh-contoh yang secara konteks pada zaman itu ya, hati-hati terhadap pekerja-pekerja yang jahat, terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Ya, malah di situ di ayat 2 dibilang terhadap anjing-anjing ya, anjing-anjing yang akan merampas ya, yang akan menggerogoti firman, proses pengenalan kita akan Kristus ya. Nah, di ayat 4 di situ dikatakan ya, ayat 3 saja tidak apa, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya hal-hal lahiriah. Ayat 4, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah ya. Paulus bercerita bagaimana secara keturunan ya, dia dilahirkan dari suku bangsa Benyamin ya, dia memiliki pendirian tentang hukum Taurat dan seterusnya begitu. Nah, kita lihat ya. Di ayat 10 ini poin terkait dengan proses pertumbuhan, proses pengenalan ya. 10 di situ Paulus kemudian menegaskan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, ya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati, ya. Nah, kemudian di ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi di dalam proses pengenalan untuk suatu pertumbuhan kerohanian, ya, Paulus akhirnya berkesimpulan bahwa apa yang di belakang dia itu dia lupakan, karena buat apa? Hal-hal lahiriah, kebanggaan-kebanggaan semu, ya, ataupun hal-hal yang tidak berkenan di masa lalu, ya. Kemudian dia mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya.
Dan ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi di dalam hal ini, kita dalam tema kedewasaan ya, mature ya, itu bukanlah tiba-tiba kemudian kita dewasa. Ya, kalau kita melihat perumpamaan suatu benih, ya, maka benih itu, ya, apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Kalau kita menabur Kristus, ya, di dalam proses pengenalan kita akan kematian dan kebangkitan Kristus, dalam proses pengenalan ini, itulah yang akan kita tuai menuju kedewasaan. Karena begitu benih itu ditaruh di tanah, begitu, ya, maka perlu waktu untuk kemudian berakar, ya, berakar di dalam Kristus. Ya, akar itu adalah berfungsi untuk selain dia menyerap air, dia juga akan menyerap nutrien, sathara. Jadi Kristus, ya, kita berakar di dalamnya, maka kita menyerap firman. Itulah yang akan memproses kehidupan kita untuk semakin hari semakin dewasa, ya. Jadi akar yang berfungsi untuk menyerap air, nutrien, termasuk kandungan-kandungan mineral ya, atau mikronutrien lainnya, zat-zat hara mikro, itulah fungsi dari akar. Tanpa mineral, tanpa nutrien yang baik, ya, tanpa firman, tanpa Kristus, maka tidak mungkin akar itu bisa kokoh. Kemudian ya, di dalam proses pertumbuhan, ya, tentunya akan menghasilkan batang terus bertambah tinggi. Tetapi apa gunanya hanya batang dan akar kalau tidak ada daun? Daun itu akan membantu suatu tanaman, suatu pohon untuk melakukan proses fotosintesis, ya. Jadi, tanpa daun, pohon itu tidak akan berkembang, ya. Kalau kita potong daun-daunnya, ya, akan sulit dia untuk berkembang. Lama-kelamaan dia bisa mati. Karena tidak ada kemandirian di situ. Di dalam proses fotosintesis, itulah kemandirian suatu tanaman. Demikianlah di dalam proses kedewasaan, ya, ketika benih ini kemudian sudah mulai mengakar, batangnya sudah mulai tumbuh, menghasilkan daun-daun, maka dalam proses kedewasaan kita akan pengenalan akan Kristus, itu sudah mulai ada kemandirian di dalamnya, ya. Nah, pada akhirnya apa yang kita harapkan sebetulnya dari suatu pohon, suatu tanaman? Tentunya kita ingin tanaman itu berbuah. Kalau kita tanam dia pohon mangga, tak mungkin dia berbuah alpukat. Kita tanam pepaya, tak mungkin dia berbuah rambutan, ya. Jadi dari buahnya lah orang mengenal suatu jenis tanaman, suatu jenis tumbuhan, suatu jenis pohon. Kalau dia pohon pepaya, orang akan melihat, oh iya, dari buahnya. Walaupun juga ya ada juga pepaya tidak menghasilkan buah karena jenis jantan begitu ya, sehingga dia hanya menghasilkan daun-daun. Itu pun orang tahu ya, daun-daun ini kemudian menjadi sayur ya. Katakanlah alpukat, ya, rambutan, durian. Orang tahu, oh iya ini pohon durian. Oh iya ini pohon mangga. Dari buahnya, ya. Jadi kita berharap bahwa kehidupan kita itu berbuah, ya. Yang pertama, berbuah di dalam Kristus merupakan tanda di mana terjadinya kehidupan. Jenis kita ini jelas bahwa kita adalah orang Kristen, pengikut Kristus. Berarti buah yang kita hasilkan itu adalah hasil dari pengenalan Kristus. Pengenalan kita akan Kristus. Dari buah itu orang tahu, oh iya dia adalah pengikut Kristus. Ada kehidupan di dalamnya. Yang kedua, buah itu merupakan suatu tanda bahwa dia sudah bertumbuh, sudah dewasa.
Ya, walaupun masa sekarang ini orang bisa aja ya, tanaman masih pendek, bisa aja dicangkok, dia berbuah. Tetapi pertumbuhan secara alami itu dari buahnya itu muncul ketika dia sudah dewasa, bertumbuh, ya. Saya tidak tahu, banyak sekali jalan pintas orang ingin cepat, ya, ingin cepat seperti terlihat buah. Wah, pertumbuhan rohaninya luar biasa. Dia diberkati dengan luar biasa. Tapi apakah itu melewati suatu proses? Atau jangan-jangan itu adalah cangkokan, ya, yang prosesnya ingin cepat? Tidak tahu. Ya, walaupun dengan kemajuan ilmu pengetahuan, cangkok itu pun bisa menghasilkan buah yang sama kualitasnya dengan yang alami, begitu ya. Yang ketiga, berbuah di dalam Kristus yang merupakan suatu kematangan, kedewasaan, ya. Jadi adanya suatu kehidupan, adanya suatu pertumbuhan, dan adanya suatu kematangan. Itulah yang Tuhan inginkan. Kedewasaan itu sudah melewati suatu proses pertumbuhan, kemudian ada suatu tanda kehidupan, jelas jenisnya, dan yang terakhir itulah suatu proses kematangan. Kita menginginkan kehidupan kita berbuah, kita menginginkan kehidupan kita boleh menjadi berkat buat banyak orang. Inilah yang kita inginkan dari suatu kedewasaan. Dan Paulus menekankan bahwa pertumbuhan dan dewasa itu didasari pengenalan akan Kristus, akan kematian dan kuasa kebangkitannya. Mungkin ada penderitaan di situ, mungkin ada kesakitan di situ, ya. Tetapi itulah proses menuju kedewasaan. Dan pada suatu hari kelak kita akan melihat buah yang dihasilkan dari pertumbuhan kehidupan kita itu menjadi berkat buat banyak orang. Orang akan lihat, oh jenisnya jelas, dia adalah pengikut Kristus. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sudah mengingatkan kami menjadi berkat dan menjadi pegangan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah firman-Mu ini terus kami pegang, supaya orang boleh lihat bahwa kami sesungguhnya adalah pengikut Kristus. Kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.